Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat ini. Ini Rahmi kemana ini? Ya, sekali lagi ya, Bapak ulang ya. Di bawah meja dia, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati Bapak ini mendengarnya, anak-anak Bapaknya ceria, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik pada hari ini. Ini Rasiman ini kayaknya udah tumbuh nih kumisnya ya Pak Rasiman ya. Ini luar biasa. Nanti Semalam, Pak, dibersihkan jadi nak ya. tumbuh. Priyanto, kira-kira ada mandi tadi pagi nak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ada Hadir, mandi Pak. nak ya? Ada mandi ya? Nah, jadi Udah, Pak. jadi hari ini kita akan memasuki mata pelajaran kita yang berjudul makanan, minuman halal dan haram. Nah, tolong ketua kelas, Apa? tolong dipimpin nak doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan wa ilman nafi'an. Amin. Aduh, terima kasih Rasiman yang telah membantu Bapak untuk memimpin doa. Nah, kali ini Bapak absen dulu. Siapa tahu ada kawan-kawan kita yang belum datang atau memang nggak datang sama sekali. Rasiman hadir? Hadir, Bu, Pak. Hadir semuanya, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Epri nangis, Pak. Rahmi hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bagus, Hadir, Pak. Rahmi. Tolong nak ya, aktif ya nak ya. Kalau ada masalah Rahmi di rumah, silahkan ceritakan kepada Bapak ya. Ingat kesepakatan kelas kita bahwasanya ketika guru menjelaskan atau guru bertanya, maka harus dijawab. Jaga kebersihan. Iya, Pak. Iya. Jika Bapak guru berbicara, tidak boleh ada yang ribut. Ada dengar anak Bapak Ya, semua? Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Terima kasih. Hari ini Bapak akan membagikan kelompok kecil. Nah, kita bagi 4 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Rasiman. Kelompok kedua diketuai oleh Rahmi. Kelompok ketiga diketuai oleh Priyanto Hutasuhud. Nah, pasti dan kolaborasi dengan kawannya tidak boleh tidak ada yang aktif. Ya. Nah, sebelum kita memasuki kepada judul kita makanan dan minuman halal dan haram, terlebih dahulu Bapak akan memperlihatkan sedikit cuplikan tentang video makanan dan minuman halal. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu, ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut, pada prinsipnya, makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah, dan khamar atau minuman keras.
Untuk menguatkan syariat halal, di Indonesia ada payung hukum yang mengatur soal halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, serta dikuatkan dengan sertifikat halal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kira-kira tadi ada nggak yang ngiler? Siapa tadi Bapak dengar kayaknya ada tadi? Ada. Ada, Pak. Saya, Ah, Pak. kayaknya ada nggak? Gede, Pak, woi. Udah makan nggak anakku? Lapar kita di Rasiman? Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. nanti. Pak. Pak Rasiman, Rahmi, Epri, terlebih dahulu ketika kita berangkat sekolah, maka terlebih dahulu persiapkan diri untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Sehingga kita ketika pembelajaran dimulai, agar Baik, kita Pak. siap menerimanya. Baik ya? Ya, kita lanjut ya. Nah, Bapak ya. Iya, Yang Pak. pertama, Baik, Pak. ini ada daftar isi. Definisi makanan dan minuman halal dan haram. Yang kedua, dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Yang ketiga, contoh makanan dan minuman halal dan contoh makanan yang haram. Yang keempat, hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Ya, setelah kita melihat video tadi, ada tujuannya sebenarnya. Tidak hanya belajar begitu saja. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan definisi makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, siswa menjelaskan perbedaan makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, membiasakan memakan makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Nah, sebelum kita melanjutkan ke lebih jauh tentang apa sih makanan yang halal dan apa sih makanan yang haram, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Haram. ya. Dengarkan anak Bapak ya. Jadi sama-sama silakan Baik, berdiri anak. Pak. Baik, terima kasih. Bapak sangat senang hari ini karena kita cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Nah, yang pertama adalah definisi makanan dan minuman halal dan haram. Pengertian makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya.
Sedangkan pengertian haram adalah suatu yang dilarang menurut zatnya sesuai dengan ketentuan syar'i. Yang kedua adalah dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Yang ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Coba Rasiman bacakan artinya, Nak. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, terima kasih Nak Rasiman yang telah membantu Bapak untuk membacakannya. Nah, yang kedua adalah dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, coba Prianto coba bacakan, Nak. Epri, dengar Bapak, Nak. Baca yang mana Pak? Artinya Pak atau ayatnya Pak? Ayatnya ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama harrama alaikumul maitata walad wadammal lamul hinjiri wa ma ahlil bihi li ghairillahi faminal aqtu ghairu bagi wala adi pala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, baik, terima kasih. Silakan Rahmi dibacakan artinya, Nak Rahmi. Ada Rahmi di sini? Ya, Bu. Ya, biar aktif kita semua ya. Ya, Silakan Pak. Rahmi. Ya, Pak. Artinya, Pak, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih Rahmi. Ya, Ya, jadi Pak. Bapak tadi kan sudah dijelaskan di dalam ayat yang pertama tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ada beberapa contoh makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi atau yang haram. Nah, yang kedua ini adalah ada yang namanya ketika makanan dan minuman yang haram itu boleh berubah zatnya menjadi halal. Artinya dengan apa? Dengan ada suatu ketentuan. Yang pertama mungkin itu harus dijadikan sebagai obat atau untuk kesehatan, tapi itu pun tidak boleh berlebihan. Nah, tapi maka itu tidak diharamkan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Nak Rahmi. Ya, Nak Rahmi ya. Dan yang kedua adalah yang selanjutnya kita lihat lagi, yakni tentang hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas sebenarnya anakku ya. Dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara yang subhat. Nah, subhat ini ternyata ada di antara keduanya. Nah, ini yang paling berbahaya sekali, ya, yang tidak diketahui oleh banyak orang.
Ya, siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara subhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram. Ya, Bukhari dan Muslim. Dan di hadis yang kedua dijelaskan, akan tiba waktunya ketika banyak orang yang tidak peduli lagi soal apa yang telah diambilnya dan apakah halal atau haram. Nah, jelas sekali fenomena yang kita lihat pada saat sekarang ini. Kita jelas ada yang subhat karena ada yang memikirkan seperti dana-dana atau yang lain sebagainya, bansos-bansos, ya, itu perkara subhat sebenarnya. Nah, jadi apabila kita ambil dana-dana tersebut untuk keperluan pribadi kita yang dasarnya halal, bisa berubah menjadi haram. Ya, terkadang kita nak Rasiman, nak Epri, nak Rahmi, terkadang kita yang haram itu yang lebih kita kenal dengan makanan saja. Oh babi halal, itu kita tahu. Tapi kalau perkara duit, orang tidak tahu halal, tidak tahu haram. Duit nggak tahu orang haram, ya nak ya. Orang kalau udah kena duit, orang tidak tahu yang Ya, Pak. dilibat Ya, semua. Pak. Ini hati-hati nanti ya. Ini perkara yang sangat luar biasa. Ini dikeluarkan oleh Bukhari. Ya, akan tiba waktunya ketika banyak orang tidak peduli lagi soal apa yang telah diambilnya. Ya, apakah halal atau haram. Nah, Iya, Pak. ada dengar semua? Yang Sudah, selanjutnya, Pak. 3 contoh makanan dan minuman halal. Ya, contoh makanan dan minuman halal dapat kita lihat. Yang pertama, apa kira-kira anak Epri? Apa yang Epri lihat? Ada buah kentang, Pak. Bagus, Rami. Ada ubi, Pak, ubi. Ubi, Ada ubi. ubi, ada Jagung, jagung. 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 Ada kentang, Pak, kentang. Ah, air putih. air putih. Nah, kesemuanya ini adalah makanan yang halal. Ada jusnya, ya. Ada apa namanya nih, ketoprak mungkin ya. Kalau kita lihat di sini, oh ini habis ngiler semua kita ya. Iya, iya. Ada Ketoprak, Pak, ya. pisang, ya. Ada udang, Pak. Ada udang, betul sekali. Epri suka udang. Ada udang tuh, Pak. Ada udang di balik batu. Batu. Ya. Ya, ya. Apa udang di balik batu? Sebenarnya kalau kita sambungkan ke pembelajaran kita bahwasanya orang yang pada saat ini tidak mengenal halal dan haram. Kalau makanan yang halal orang tahu. Tapi kalau uang orang tidak tahu yang haram. Semua dilibat. Ya, ini hati-hati anak-anak Bapak. Ini mohon dijaga. Ya, Bapak tidak ingin kita terjerumus Iya, ke Pak. dalam dosa besar. Nah, ini contoh makanan haram. Tadi sudah dijelaskan di ayat. Ada bangkai, ada Ya, darah, nampak itu, Pak. Apa itu, Pak? ada daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Iya, Pak. selain Allah. Ya. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul. Ini orang yang mencuri dipukul hewannya. Ini tidak boleh. Terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Ya, ini tidak boleh anak-anak ya. Dan yang keenam adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Ini juga tidak boleh. Ini haram. Yang ketujuh, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan, badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Itu semua adalah haram. Yang kedelapan, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Jadi anak-anak Bapak, yang perlu Bapak tekankan di sini adalah ketika kita melihat makanan yang mungkin itu halal, itu bisa berubah menjadi haram. Loh, kok bisa Pak? Jadi kan gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kenapa bisa khobais? Karena kita jijik melihat, oh aku nggak suka itu. Aku nggak pernah sama sekali memakan itu. Artinya kita jijik melihat suatu makanan tersebut.
maka itu bisa berubah fungsinya menjadi haram. Ya. Dan yang selanjutnya adalah contoh minuman haram. Yang pertama, minuman yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal. Ya, kulu maskurin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi apabila kita mengkonsumsi ini terlalu berlebihan, maka saraf-saraf yang ada di dalam tubuh anggota badan kita menjadi terputus. Ya, mungkin anak Bapak ini cukup dihindari. Banyak sekali makanan minuman yang haram. Kalau dilihat di fenomenanya sekarang di berbagai daerah, minuman ini menjadi tradisi untuk mengakrabkan sebagian orang. Jadi di kita, kultur kita mengatakan bahwa minuman ini adalah minuman yang haram. Apa itu? Misalnya hamar. Bapak yang tahu hamar karena Bapak tidak pernah minum. Yang lain kayak mana? Mereknya cuma yang tahu ya. Nah, yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis. Apa sih yang minuman yang berasal dari benda najis? Nah, misalnya seolah-olah ada minuman kucing atau kencing kucing, kencing babi, terus dipermentasi. Ini haram. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini haram. Dan yang ketiga, minuman yang diperbolehkan dengan cara batil tidak halal. Ini kok bagaimana, Pak? Ini adalah ketika kita memperoleh minuman atau makanan dengan cara mencuri. Yang tadi jenisnya halal, tapi cara memperolehnya haram, itu akan menjadi haram. Yang selanjutnya yang Pak, minuman yang banyak mengandung soda. Ya, kalau sodanya sudah terlalu banyak, ini akan kesehatan kita akan terganggu. Ya, kesehatan kita akan terganggu. Cukup digarisbawahi anak Bapak. Ya, cukup digarisbawahi bahwasanya apabila kebanyakan, jangankan yang soda, makan nasi pun kalau kita terlalu banyak akan haram. Ya. Udah habis anak Bapak, kok diam semua ini? Semangat, Pak. Iya, baik. Kalau air putih haram atau tidak, Pak? Bapak jelaskan dulu terlebih dulu ya, Pak anakku ya, Prianto. Habis itu akan Bapak buka sesi tanya jawab ya. Baik, Pak. Tadi kita ingat kesepakatan kelas. Apabila guru sedang menjelaskan, siswa mendengarkan. Baik, terima kasih. Yang keempat, hikmah. Ya, hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, menambah semangat beribadah, doa yang dipanjatkan cepat terkabul. Ini ya hikmahnya sebenarnya ya. Yang ketiga, menjernihkan hati dan pikiran. Yang keempat, tubuh menjadi sehat dan kuat. Dan yang kelima, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah akibat makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, hati merasa gelisah setiap saat. Kok bisa begitu, Pak? Apabila kita mengambil barang orang yang bukan milik kita atau bukan hak kita, maka akan gundah gulana hati kita. Uang yang kita ambil misalnya bukan hak kita, itu kita akan menjadi tidak tentram. Ini hati-hati ya. Dan yang kedua, tidak ada keberkahan dalam diri. Ya, banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang kita hadapi, kesulitan. Akhirnya semua serba uang. Nah, yang ketiga, mendapat murka dari Allah. Ini tentu, ini jelas. Ya. Dan yang keempat adalah akan membentuk sifat sombong serta angkuh. Nah, jadi kalau orang yang sudah mengambil hak orang lain, hidupnya hedon tapi bukan uangnya, ya seolah-olah merasa, oh aku yang paling hebat, aku yang paling kaya. Tapi ternyata ia mengambil hak orang lain. Ini tidak boleh ya. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, nah terlebih dahulu silakan
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, diskusikan bersama teman-temannya kira-kira apa manfaat dan keuntungannya pada diri masing-masing kita. Nah, jadi silakan Bapak akan tanya ini satu persatu. Silakan Nak Epri. Ada Ya, yang perlu Pak. ditanyakan? Ada, Pak. Ya, Ada kemarin silakan, tuh saya Epri. tengok, Pak. Ada saya tengok kemarin tuh, Pak. Airnya warna putih, tapi di dalam botol, Pak. Itu haram atau halal, Pak? Oh ya, ada ditengok. Nah, jadi ini sebenarnya kita lihat dulu ya. Nah, kalau hanya ditengok ya halal, kecuali diminum. Kalau ditengok saja ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita minum, Enggak. nah, Ya, ya. itu kita lihat dulu jenisnya. Jadi hanya kalau dilihat, oh Oh, ya, babi. Pak. Nah, Bapak kasih pertanyaan pemantik, siapa boleh jawab? Ini nanti kita kasih reward. Ya, coba ya. Yang pertama, kira-kira babi boleh makan nggak? Berapa? Babi boleh dimakan, Pak. Kira-kira babi boleh makan nggak? Boleh, Pak. Epri? Boleh, Pak. Epri? Misalnya, Pak, kan kita pergi ke hutan, lagi kelaparan. Terus, babi, Nah, baik, Pak. terima kasih Rahmi. Ternyata, nah, yang perlu kita pahami adalah pertanyaan. Jadi Babinya pertanyaan kan boleh Bapak adalah makan, tadi, Pak. babi boleh makan nggak? Ya boleh dong. Boleh. Masa babi nggak boleh makan? Kan sayang kan? Jadi itu adalah hamba Mati nanti juga dia. ciptaan Allah. Jadi lihat ya pertanyaannya ya. Sebenarnya tadi pertanyaan menjebak. Ternyata Rasiman masih konsentrasi. Rahmi ya boleh-boleh saja seperti itu nak ya. Nanti konsentrasi lagi ya Rahmi. Ya, Nah, Pak. Epri kemana lagi nih? Nah, jadi setelah itu kira-kira coba nak sebelum kita tutup coba disimpulkan terlebih dahulu apa kira-kira contoh makanan halal Narasiman? Silakan Narasiman. KFC, Pak. Ya, Roti. Ayam penyet. Ayam lepas, Pak. iya, 3 saja ya, boleh. Tepuk tangan pada Narasiman. Yang kedua, Narahmi, kira-kira apa sih contoh makanan yang haram? Sebutkan 3 saja ya. Bisa. Ya, Pak. Bangkai, Pak. Ya, terus? Bangkai. Terus kalau minuman haram, seperti misalnya babi tadi, Pak. Ya, itu minuman nggak nak ya? Itu makanan. Oh iya, Ya, ini nggak konsentrasi nih Rahmi seperti ya. Hmm. seperti babi. Ya, Pak. Ya, baik cukup. Terima kasih Narami. Nah, selanjutnya, Nak Epri. Nak Epri. Nah, ya baik terima kasih. Mungkin Nak Epri lagi ke belakang sebentar. Mungkin dapat kita refleksikan kembali tentang pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Makan, Pak. Menangkan, Pak. Nah, yang kedua, apakah pola hidup sehat dengan memakan atau mengkonsumsi makanan sehat sudah diterapkan di dalam kehidupan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Apakah kamu dapat membedakan mana makanan halal dan yang haram? Apakah sudah dapat membedakannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang terakhir adalah mungkin sebagai sebuah kesimpulan maka makanan dan minuman yang halal dan haram itu semua sudah jelas ya nak ya. Tadi sudah Bapak jelaskan, sebenarnya sudah jelas. Nah, akan tetapi bagaimana cara kita menghindarinya? Tentu kita harus dapat berhati-hati dengan apa yang kita perbuat. Sehingga di dalam kehidupan kita menjadi berkah dan Allah pun ridho terhadap apa yang kita konsumsi. Ya, karena
mengkonsumsi itu adalah suatu hal yang akan mempengaruhi tubuh jiwa manusia. Karena apa yang kita konsumsi itu akan menjadi darah, menjadi daging. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.